Dor. Nah, saudara, jangan kaget. Dor itu adalah bunyi letusan senapan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata benda merujuk bunyi letusan dan merujuk tiruan bunyi senapan yang bersaut-sautan, tembak-menembak atau menembak. Dan pengarang sastra Jawa yang terkenal, Djajus PT, ya, Djajus PT, dia menulis cerkak atau cerita cekak, cerita pendek dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Jawanya itu cerita cekak, cerita cekak, disingkat cerkak. Demikian. Kang ngetik ing kamar iku sawijining pengarang. Lagi ngarang cerita cekak ngenani pencurian kayu jati ing alas perhutani. Grambyangane pikire. Dawane naskah cerita sing lagi digarap iku bakal rampung antarane 6 tekan 8 lembar. Waktu iku tekan jam 8 bengi iku anggone ngarang lagi oleh 3 lembar. 3 lembar asil ketikane banjur disemak. Disemak wiwit saka judul. Disemak wiwit saka judule karo dibenerake yen ora salah ketik. Judule Dor. Nah, saudara. Dor dening pangripta. Pangripta itu pencipta. Tekan wengi ing alas jati, Kasbi lan Setu lagi patroli. Kita sering mendengarkan kata dor, bunyi, kata berdasar bunyi, dasar bunyi, kata berdasar bunyi, rima kata. Di sini ada yang mencari rima-rima jadikan puisi. Nah, teknik rima adalah teknik penulisan. Teknik penulisan kalimat dengan pengulangan yang membuat sebuah kalimat enak dibaca. Nah, di sini dikatakan, pernahkah Anda melihat iklan berisikan kalimat singkat namun mudah dibaca seperti contoh kalimat. Ingin piknik, tak usah panik. Atau kalimat waktunya liburan, saatnya gajian. Nah, di sini bila kita perhatikan akhiran pertama yaitu ik, kedua juga ik. Nah, inilah disebut dengan rima. Dengan juga yang akhiran an dengan an itu. Nah, saudara, itu kata berdasar bunyi. Maka di sini Djajus PT menuliskan tentang tengah wengi ing alas jati i Kasbi lan Setu lagi patroli. Nah, sekarang kita bahas yang lain. Kata berdasar bunyi itu fonem. Fonem. Apakah fonem itu? Di sini fonem itu bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Dalam ilmu bahasa ditulis di antara 2 garis miring. P dan B adalah 2 fonem karena bunyi itu membedakan arti. Pola dengan
bola, parang dengan barang, peras dengan beras. Ada bunyi yang berbeda atau mirip. Nah, ini masih masuk dalam kategori rima, kesamaan bunyi. Bahasanya sebetulnya artinya berbeda seperti tengah wengi ing alas jati, kasbi lan setu lagi patroli. Jati dan patroli. I-nya sama. Kalau ini lebih parah lagi, fonem lebih tajam kesamaannya, mirip keseluruhan katanya. Unsur dari kata itu suku katanya. Pola dengan bola, parang dengan barang, peras dengan beras. Sama-sama rimanya dan mirip. Nah, katanya. Nah, teknik rima itu teknik penulisan kalimat dengan pengulangan bunyi. Wow, begitu ya Pak. Ini membuat sebuah kalimat enak dibaca. Yang enak bagi Anda yang sering menulis kalimat. Campaigns dari sebuah brand itu kampanye atau promosi dan merek tertentu. Biasanya copywriting itu suka memakai ini. Teman saya yang penyair itu banyak yang membuat copywriting dengan kemampuannya itu menarik. Jadi tanpa saya sadari sebetulnya di televisi itu banyak teman saya juga yang bikin. Selain itu teknik ini mampu membuat kalimat yang Anda ciptakan mudah diingat. Mudah diingat dan orang yang membacanya. Nah, di situ tadi Jayus PT, pengarang sastra Jawa, menuliskan tentang pengarang dalam bahasa Jawa. Grambyangane, nah ini orang yang sering tidak tahu. Grambyangane dalam bahasa Jawa itu apa artinya? Coba, grambyangane. Manut grambyangane. Nah ini di majalah bahasa Jawa Joyoboyo dari Surabaya. Manut grambyangane, nah mirip kan? Grambyangane pikire, menurut cerita ini di Jayus PT ditulis dawane naskah cerita sing lagi digarap iku bakal rampung. Nah ini di Surabaya ditulis manut grambyangane dek semono papan dununge pasar turi. Nah ini apa dene stasiun pasar turi isih awujud segoro. Jadi pada waktu dulu tempat pasar turi atau stasiun pasar turi itu masih berwujud lautan, segoro, laut. Sakiwa tengene jalan galuhan awujud sungapane kali gede. Diwujud tempat pertemuan kali besar. Nah, itu dununge Ujung Galuh di Jayabaya. Tempat Ujung Galuh, yaitu pelabuhan di Surabaya, di Gresik. Grambyangane. Nah, itu. Jadi, apakah yang dimaksud dengan grambyangane? Grambyangane adalah grambyangan. Artinya, grambyang artinya kesana kemari. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, itu tentang pikiran. Nah, arti grambyang dalam Kamus Bahasa Indonesia.
kesana kemari tentang pikiran. Jadi menurut angan-angannya, menurut bayangannya, menurut gerambiang. Ini dari bahasa Jawa juga ini, gerambiang. Kesana kemari, kata sifat. Pikirannya kesana kemari, pikirannya gerambiang. Nah, jelas kita dapat mengetahui arti gerambiang. Gerambiang dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa, contoh penerapan bahasa Jawa Kromo Lugu. Nah, saudara ini tahu bahwa dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya ngoko, ada yang modyo, kromo modyo, dan kromo inggil, kromo halus inggil, halus. Nah, gerambiang. Gerambiangane artinya, dalam kamus bahasa tadi sudah dikatakan kesana kemari untuk bahasa Indonesia. Bagaimana dengan bahasa Jawa? Kita lihat di Google. Translate dari bahasa Jawa ke Indonesia. Gerambiang. Gerambiang dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Indonesia juga gerambiang. Nah, saudara, dari pembelajaran singkat dari karya Jayus PT ini, kita dapat mengambil beberapa hal. Ya, termasuk dor yang merupakan rima, fonem, dan kata gerambiang yang artinya pikiran, menurut pikirannya yang kesana kemari. Kang ngetik ing kamariku sawijining pengarang. Jadi pengarang dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya juga pengarang. Lagi ngarang cerita cekak, sedang mengarang cerita pendek tentang pencurian kayu jati di hutan perhutani. Gerambiangane pikire, dawane panjangnya naskah cerita yang sedang digarap itu bakal selesai antara 6 sampai 8 lembar. Waktu itu sampai jam 8 malam dia mengarang baru mendapat 3 lembar. 3 lembar hasil ketikannya lantas disimak mulai dari judulnya dibenarkan yang ada salah ketik. Judulnya adalah dor. Ingat, dor itu tadi adalah bunyi petasan. Dor artinya bunyi petasan. Nah, ini di bahasa Inggris juga ada dor lain. Nah, ini ternyata dor itu dalam bahasa Indonesia punya makna sendiri. Oke,